Aku bisa makan 12 kali Kak sehari. Tiap Wow. 2 jam aku makan. Guys, kalian ada yang lapar nggak sih guys? Nah, ini hari ini spesial. Bintang tamu aku nih ya, ahli kuliner ya. Dia bisa dibilang ratunya kuliner Jawa Timur. Kita kenalan dulu, ini adalah Syafira. Hai. Hai, Syafira is here. Syaf, kamera kamu yang ini ya, Syaf. Oke. Namanya Syafira Devani Putri. Yes, Mm-mm. true. Sekarang aku bilang kamu jadi ratu food apa namanya? Food blogger Ya, atau food- food ratu blogger. kuliner? Food blogger kayaknya lebih cocok untuk menggambarkanku. Food Kalau ratu blogger. kuliner, takutnya ada yang lebih ratu daripada Kalau aku. ratu kuliner tuh artinya dia ahli makan. Kalau kamu enggak? Oh, aku ahli makan juga Oh, sih. hobi juga ya? Hobi banget. Tapi masih tetap slim. Yes, untuk menjaga badanku aku tetap harus olahraga sih. Olahraga. Jadi kalau Syafira ini, kalau aku lihat sih dia sebenarnya dia bukan yang suka makannya, tapi suka ke tempat-tempat makan ya. Iya sih, aku suka cobain explore makanan baru, terus suka ke tempat-tempat yang baru atau nge-challenge diri aku buat makan makanan yang belum aku pernah cobain. Oke. Kayak Dan gitu. kamu tuh selalu di Surabaya atau keluar Jawa Timur juga? Ya, so karena emang nama yang akun yang aku bikin tuh namanya Kuliner SBY, itu singkatan dari Kuliner Surabaya. Jadi kalau yang aku post di akunku sendiri mostly sih daerah Surabaya sama daerah Jawa Timur gitu ya mungkin. Tapi sebenarnya aku juga suka kulineran kayak di luar negeri, kayak sekarang aku di Bali nih. Suka kuliner Oke. sih. Jadi teman-teman yang belum tahu, Syafira ini punya akun Instagram. Namanya @kulinersby. Ya, itu kalau di Jawa Timur nomor 1 ya? Paling No besar? sih. Hah? Masih banyak sih yang lebih Ada yang lebih besar lagi? Iya, yang followersnya lebih banyak Ya. daripada aku masih ada, tapi mungkin selisihnya cuma dikit-dikit. Selisihnya dikit-dikit. Paling selisih 30 ribuan deh. Sekarang sudah berapa followernya? Terakhir aku cek 430 ribu sekian. 430.000 ya guys ya followernya. Itu cuman liatin foto makanan ya. Ada videonya sih. Jadi Sekarang foto video. dan video Sekarang makanan. video. Itu mulainya tahun berapa? Udah lama kan? Iya, dari aku masih SMA itu udah dari 7 tahun yang lalu. Loh, sekarang udah 2021 berarti 2014 aku tuh mulai jadi food blogger di Instagram. 2014 ya. Bahkan aku belum punya YouTube channel berarti waktu itu. Serius? Channel YouTube Yudis Ardana itu 2016. Oh wow. Jadi kamu mulai 2014 ya? Iya. Karena Instagram Kayaknya ya? kita kenal tahun 2016 nggak sih? Iya, iya, Pertama iya, kali iya, itu berarti iya, kok iya. masih mulai. Ya itu baru mulai YouTube. Wow. Jadi aku pertama kali kenal sama Syafira ini waktu aku pertama kali bikin konten sulap ya. Yes. Ya, waktu itu aku main sulap ke Syafira terus kenalan. Terus aku lihat ternyata punya IG yang followernya banyak banget. Iya, pas itu followerku udah di angka 100 ribuan mungkin ya tahun 2016. Aku nggak begitu tahu. Waktu itu Iya. tapi kan aku taunya IG kamu yang personal. Iya. Ya. Aku belum cerita sih kalau aku food blogger pas itu karena emang kita cuma di prank. Aku mau nanya-nanya ngobrolin kuliner SBY ya. Boleh banget. Itu kamu biasanya datang terus foto aja atau diundang atau gimana sih? Kayaknya dua-duanya. Jadi mungkin orang-orang sekarang mikir kayak aku cuma dapat dari endorsement aja. Padahal tuh sebenarnya enggak. Aku kayak beberapa kali juga suka cobain makanan, aku bayar sendiri. Kalau bayar sendiri apa enggak ini? Keenakan yang di foto atau yang kamu review? Iya, aku pernah mikir kayak gitu. Cuma ya kayaknya bukan, aku tuh bikin akun Instagram tuh bukan cuma cari profit aja, tapi ya emang hobi aku tuh ini. Mulainya kan 2014. Sampai kapan mulai menghasilkan? Kayak dari tahun 2015 tuh udah mulai menghasilkan. For your information guys, rate endorsement pertama aku tuh 25.000 ribu. Per apa? Per foto? Satu kali post. Karena aku nggak ngerti aku tuh harus kasih angka berapa. Terus kamu datang ke situ lagi? Yes. Wow. Saking nggak taunya. Karena Jadi- aku mikir kayak dapat makanan gratis aja Hah? udah oke. Karena kan di zaman itu tuh orang-orang yang main Instagram juga masih jarang. Betul. Orang yang jualan makanan online food juga nggak sebanyak sekarang. Belum ada Gojek. Iya, betul, Ya, betul, belum ada betul. Gojek juga. Jadi aku bingung mau kasih harga berapa nih. Kalau 50.000 takut kemahalan kan udah Iya, dikasih iya. makan. Akhirnya aku kasih 25.000. Itu rate 25.000. pertamaku. Iya, iya, iya. Gokil. Kalau sekarang nggak boleh dibocorin. Boleh sih. Boleh, nih, Boleh. guys. Dimulainya tuh dari angka 1 juta sekarang. Mulai 1 juta per Iya. posting. Iya, dimulai dari Yang situ. di kuliner SBY ya. Kalau yang pribadi? Kalau yang pribadi jujur aku kasih harga yang mungkin karena follower di pribadi aku kan lebih dikit ya Oh, sebenarnya. gitu, Tapi oke. karena waktu aku juga banyak di Kuliner SBY jadinya rate di Instagram pribadiku pun sama aja sama Kuliner SBY karena kalau misalnya aku kasih lebih murah kan juga gimana Karena ya Kak ya? effortnya sama Effortnya kan. Nanti kamu harus benar. sama pergi ke sana juga Benar, gitu ya. benar. Start from 1 juta ya Yes. per posting. Yes. Kalau mahal sampai berapa? Mahalnya
pernah sampai 15 juta sih Kak, karena kan tergantung kerjaannya apa. Ya mungkin rate-nya nggak setinggi Kak Yudis ya. Enggak, maksudnya enggak lah, aku enggak tinggi. Loh, apa namanya, maksudnya gini loh, kan kamu post IG nih, kok ada yang 1 juta, ada yang 15? Tergantung job desk-nya apa. Kalau misalnya dibikin yang susah-susah atau misalnya kayak brand yang super gede, misalnya kayak e-commerce yang terkenal kan, kalau dikasih rate sama kayak warung kaki lima misalnya kan kayak nggak make sense gitu loh Kak. Jadi ya tergantung siapa ya. Jadi siapa kliennya? Siapa kliennya sama apa kerjaannya. Nah, Tanggung jawabnya kan juga lebih gede Kak. Betul. Tapi rata-rata semua kerjaan datangnya di Jawa Timur atau ada yang di luar juga? Udah? Pernah di luar juga, bahkan aku pernah sampai terbang ke Malaysia. Di Malaysia, jadi kamu di-invite ke Malaysia cuman buat makan, review, ibaratnya gitu ya, foto, video. Iya, benar. Terus ditanggung semua tiket, pesawat, hotel, dibayar. Yes. Pulang lagi. Wow. Jadi mungkin kayak yang di Malaysia itu mereka pingin dapat visitors dari lokal, Indonesia, dari Surabaya, misalnya kayak gitu. Yang ke Bali juga pernah pas itu. Di Bali ada juga. Ada juga. Sekarang di Bali nih lagi ada kerjaan nggak? Enggak sih, kalau ini pure liburan bareng keluarga aja. Cuma karena pesawat aku di cancel, jadi aku menghubungi Kak Yudis buat siapa tahu kita ada yang bisa dilakuin bareng. Dan akhirnya datang ke sini ya. Iya. Jadi enak banget. Sekarang kamu berarti kalau di Surabaya terutama, kamu stay di Surabaya? Iya. Berarti aku bilang kamu tuh sudah hafal hampir semua tempat makan di Surabaya dong? Serius ya, di Surabaya tuh nggak ada tempat wisatanya. Jadi kalau orang datang ke Surabaya itu cuma buat apa? Kulineran. Dan mungkin aku yang udah tinggal bertahun-tahun di Surabaya, terus juga udah jadi food blogger juga lumayan lama, itu aku tuh belum bisa cobain semua makanannya. Tapi ya mungkin mostly yang khas banget pasti tahu. Kan dari 2014? Ya. Lumayan lama banget loh, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 8 tahun loh. Belum habis semua makanan? Belum. Wow. Masih banyak banget list yang jadi aku tuh punya tim juga kan di Surabaya. Itu tuh dia bikin list tuh masih ada ribuan yang belum aku cobain. Karena Surabaya tuh luas banget dan emang kayak semua itu jualan makanan. Iya. Ingat nggak dari 8 tahun itu sudah ke berapa tempat makan? Nggak ngerti jujur. Sampai 1.000 ada nggak? Kayaknya lebih deh kalau kata. Soalnya kan kalau dari postingan aku sendiri aja udah ada 5.000 dan itu hampir ya let's see kayak hampir beda-beda semua lah. Berarti hampir 5.000 tempat makan berbeda. Yes. Kamu review semua mulai dari apa? Warung, gerobak juga? Iya, dari gerobak juga. Sampai restoran di hotel bintang 5 pun ada semua sih. Nyampur dia ya? Nyampur. Kalau di Kuliner SP mungkin lebih kayak yang apapun itu ada. Tapi kalau yang di akun pribadi aku mungkin kayak lebih yang eksklusif. Ya lebih nge-branding dirinya berbeda banget sih. Beda banget. Oke. Jadi kalau di Kuliner SBY pokoknya yang di SBY semua? Iya, justru orang-orang kalau kayak viewers aku tuh lebih suka kuliner yang kaki lima. Oke. Malah mereka lebih nonton yang murah-murah. Merakyat. Bener-bener kayak semua kalangan akhirnya bisa cobain. Kalau dikasih yang bintang 5 terus mereka juga nggak nyobain ya? Kasian, bener-bener. Jadi ya makin turun sih. Kalau di Surabaya makanan yang favorit apa sih? Jujur aku tuh yang paling nggak bisa hidup ya. Dan itu kayak bener-bener in my blood tuh kayak penyetan deh. Aku tuh suka banget sambal. Oh, penyet. Ayam penyet. Kalau di sini beda sih. Kalau mungkin ayam penyet beda. Kayak Burudi gitu. Kalau Burudi itu jualan sambal. Oh, enggak jual ayam kan ada. Kita makan situ kan ayam. Ada ayam. Yang khasnya sih empal sama udang ya? Harusnya kalau di Burudi. Dan sambal bawangnya. Tapi kalau yang penyetan benar-benar penyetan Surabaya, itu tuh beda Kak sambalnya. Dia pakai sambal terasi, terus biasanya bisa request pedes dan kita bisa diulekin di depannya gitu. Itu penyetan ya. Yang masuk gang di dekat jalan yang ada jual alat-alat salon tuh apa sih namanya di Surabaya? Oh, alat-alat salon tuh daerah Pengampon. Nah, di Pengampon tuh masuk situ ada yang jual empal tuh. Iya, itu tapi aku malah belum pernah cobain. I told you, makanan di Surabaya itu banyak banget. Tapi kayak nasi empal Pengampon itu aku tahu, tapi aku nggak pernah cobain. Iya. Kalau Surabaya tuh memang gitu, banyak Gila banget. Sih, sebanyak itu. Apa lagi ya? Burung dara. Burung dara iya banyak banget ditemuin di warung-warung penyetan juga. Tuh, burung dara kalau ke Surabaya cobain guys, burung dara. Yang rekomen di mana? Aku ada satu sih yang aku suka banget. Itu pertama ada di Burung Daranya, Resto Kartiko namanya. Itu restonya bagus banget. Jadi Kartiko ini dulunya tuh jualan di pasar, terus sampai akhirnya udah punya resto sekarang. Itu Burung Daranya juara. Oke. Terus kalau mau yang di street food boleh cobain Burung Dara di JM 354 di Kedung Doro. Nah, kalau kamu asli Surabaya? Sebenarnya aku tuh lahir di Sidoarjo, terus besar di Sidoarjo sampai SMA aku di Sidoarjo. Tapi akhirnya sekarang udah pindah ke Surabaya. Karena? Ikut suami. Oh, ikut suami. Jadi aslinya Sidoarjo. Selain itu aku juga sempat kuliah kan di Surabaya. Dulu aku tinggal di apartemen gitu. Terus sekarang udah nikah akhirnya punya rumah. Terus kantor kita juga udah ada gitu.
Sekarang suami nggak dia apa kantor apa nih? Jadi aku punya kantor sih khusus buat Untuk kuliner. SBY. Wah, ya. keren guys ya. Ini dari posting-posting doang ya. Iya, ya bener-bener kalau dibilang klisenya mungkin ya dari posting-posting doang. Suami ikut bantu di situ nggak? Enggak. Enggak ya. Oke. Suami juga punya kerjaan lain. Suaminya sibuk bangun gedung dia. Iya bener, lelah. Iya kan. Suami Wah, lagi di Lombok sekarang. tapi dia. bener loh ya. Dulu itu akun-akun kayak yang posting-posting repost terutama ya. Sekarang udah gede-gede semua ya. Iya, oh ya satu lagi sih Kuliner SBY nggak pernah repost sama sekali. Oh, foto sendiri. Semua foto sendiri, konten tuh pure dari aku semua. Itu kalau 100%. kalau lagi ke tempat makan nggak malu tuh. Kenapa? Kalau aku malu tuh, aku lihat teman-teman lain ya, yang food Yes. blogger, dia tuh naik-naik kursi begini-begini dulu tuh, ya kan? Pesan makan nanti begini dulu. Iya. Padahal kan restoran situasinya tamu rame. Iya. Diliatin nih orang norak nih ngapain foto-foto, nggak malu tuh? Enggak. Soalnya orang-orang mungkin kalau dulu mungkin masih agak aneh ya kalau foto iya, makanan. kalau dulu aneh. Tapi kalau sekarang kayak udah biasa. Terus mungkin orang-orang di Surabaya juga mostly tahu aku. Sekarang bukannya pada aku tahu. kepedean ya. Betul, aku bukannya paham. aku kepedean, tapi kayak kadang-kadang kalau di mall tiba-tiba disapa, itu udah biasa. Jadi lebih percaya diri sih kalau misalnya lagi ngefoto atau nge-review makanan. Ya, itu sama kayak aku sekarang seperti itu. Kalau dulu-dulu nggak malu. Iya malu. Ya mungkin kayak ngerasa aneh sih, tapi ya udah, nggak pernah Iya. yang mengalami. Oke. Ya, Ya tapi gitu ya. Jadi ditoto dulu makanannya Ya sama ya. pasti, pasti. Naik-naik kursi juga. Kalau naik-naik kursi mungkin hanya saat dibutuhkan. Nah dulu mungkin aku lebih banyak naik-naik kursi sendiri ya, tapi sekarang aku udah ada tim, jadi yang naik-naik kursi mereka. Oke, timnya kamu cewek-cewek juga. Ada satu cewek, ada yang cowok juga. Oke, mereka bantu apa? Foto. Ada yang fotografer, ada yang videografer, ada editor. Oh, jadi banyak timnya ya? Ya nggak sebanyak itu sih. Oh, berarti banyak endorse-nya hampir tiap hari ada dong ya? Kalau hampir tiap hari tuh pasti ada sih kak. Kalau kuliner kayak gitu guys ya, bisnisnya makan gratis tiap hari ya. Sejujurnya, iya. Tuh, iya guys. Kayaknya aku Tuh. nggak jarang banget sih keluar cost buat makan kecuali buat konten tadi ya yang kayak aku Tapi suka coba-cobain. ada nggak gini, satu tempat atau satu restoran gitu yang ngundang kamu tuh lebih dari satu kali? Banyak. Berulang-ulang? Yes, banyak. Bahkan ada yang kayak sistem kontrak gitu. Kayak aku harus visit dalam 1 bulan tuh sampai 4 kali misalnya tiap minggu aja visit. Oh, lumayan kesana. sibuk juga dong ya kamu ya? Jujur sibuk banget. Wih, padahal gini, kan makan cuman bisa 3 kali tuh. Aku bisa makan 12 kali kak sehari. Tiap Wow. 2 jam aku makan. Wow, 12 kali guys makannya guys ya. Tapi itu dihabiskan nggak? Enggak. Kayak jujur aja sih mungkin kalau ada yang bilang food blogger tiap makan pasti habis, itu menurut aku munafik banget kayaknya, karena nggak mungkin bisa makan sebanyak itu kan. Jadi untuk review ya, kepentingan konten Iya, dulu. buat kepentingan review aja. Bahkan kalau misalnya emang bener-bener lagi padat banget, nah kita kadang-kadang satu kali visit ke resto tuh nggak mungkin cobain satu makanan aja kan. Pasti beberapa makanan, dan itu Betul. kan nggak mungkin dihabisin semua, pasti kan kayak dicoba-coba aja. Jadi di postingan kamu itu kamu selalu makan. Iya, Kalau dulu awal-awal aku tahu teman-teman food blogger lain tuh mereka cuma foto-foto makanannya nih. nggak dimakan. Yang aku lihat tuh teman aku sih foto dia. Oke. Kalau misalnya cuma di foto aja kan nggak enak kak, kasih reviewnya kan nggak jujur ya nanti. Jadi kamu pasti makan ya? Pasti aku Oke. cobain. Jadi modelnya kayak si Ayu Kepo ya? Ya, kayak Ayu Kepo makan-makan gitu. Oke. Wow. Kalau di luar Jawa Timur, udah kemana aja? Tadi kan yang Malaysia satu tuh. Yang yang paling kayak jauh mana? Malaysia? Kerjaan ya, kayak paling jauh Malaysia. Tapi aku dulu juga pernah di-invite sama Bali sih. Oh, itu yang kerjaan ya? Iya yang kerjaan. Kalau yang pribadi, Kalau yang pribadi, review kemana aja? Ke Amerika? I wish aku belum Kan pernah ke kamu suka Amerika. traveling, aku lihat jalan-jalan terus. Tapi kayak traveling terjauhku itu ke Europe sih. Ke Eropa. Dan itu aku juga coba-cobain makanan, kayak Di posting juga? posting juga. Di kuliner SBY? Oh enggak sih, kalau di Kuliner SBY aku nggak post, aku di post di akun Pribadi. pribadiku. Jadi kalau SBY itu khusus yang Surabaya aja? Surabaya, Jawa Timur, sama Oke. kalau misalnya emang ada kerjaan kayak ke Malaysia sama Bali gitu tetap aku posting. Tapi kalau misalnya kayak liburan pribadi nih kak, kayak sekarang aku ke Bali itu aku nggak post. Nah, sekarang tapi makan foto-foto juga gitu? Iya, Di tetap aku post pribadi? Iya. Nah, tadi udah Eropa, berarti banyak dong ya, Asia udah banyak gitu. Iya, Asia udah banyak. Semuanya di post di tempatmu pribadi. Iya. Kalau yang Jawa Timur sekarang aku tanya, kan kuliner SBY ini katanya Iya. spesifik
Jawa Timur. Ya, Surabaya dan sekitarnya. Ya, udah abis ya Surabaya, Sidoarjo, semua kamu datangin tuh. Nganjuk, Situbondo. Nggak pernah ke situ Bondo sih. Loh, berarti belum SBY ini guys ya. Cuma Surabaya dan sekitarnya. Iya. Aku belum pernah ke situ Bondo sih. Kayaknya aku yang masih pernah tuh ke Banyuwangi. Banyuwangi kan lebih jauh lagi kalau dari Surabaya. Iya, tapi kalau situ Bondo tuh bukan tempat yang dikunjungin orang-orang Kak biasa. Tapi ada makanan-makanan legendnya di sana. Oh, iya? Iya dong. Sekarang gini ya, kalau orang Bali ke Surabaya naik mobil, mereka kan harus stop. Iya, benar-benar. Nah, itu tuh ada tuh makanan-makanan legend banyak banget. Oh ya, aku belum pernah sih. Harus cobain. Itu baru yang di main road-nya. Nanti kalau yang masuk-masuk banyak lagi. Oh ya. Aneh-aneh. Kak Yudis pernah emang? Sering aku. Oh ya. Sering. Kan aku dulu sering naik mobil ke Surabaya. Oh ya. Ngapain naik mobil? Kenapa nggak naik pesawat kan tinggal? Soalnya rutin banget gitu. Kebetulan aku Bolak-balik. sendiri bukan pecinta road trip sih. Ya nggak apa-apa. Kamu misalkan yang dekat-dekat setelah Sidoarjo apa itu ya? Iya, kalau daerah Gresik. Kan Pasuruan Pernah. Probolinggo. Udah abisin semua kulinernya. Yang Surabaya aja belum Kak. Gila. Padahal gila dia sih. bilang udah sibuk banget, tapi tetap masih banyak ya. Masih banyak banget yang belum dicobain. Serius. Gila. Gini deh pertanyaannya, kalau kayak kita nih ya teman-teman di sini di Bali ke Surabaya, 5 makanan yang wajib dicoba apa? 5 makanan yang wajib dicoba. Pertama sih lontong balap. Tuh, ini kan misalnya ada kameramanku nih, Ya. Weda, Oke. Lucky, udah pernah ke Surabaya belum? Weda belum? Nah, ini belum nih. Misalkan nih ke Surabaya aku ajak lontong. Lontong balap. Di mana tuh? Lontong balap yang enak, lontong balap Cak Gendut kayaknya yang ada di pikiranku sekarang, sama lontong balap Raja Wali. Kenapa jadi 2? Kenapa dia dinamain lontong balap? Aku nggak ngerti sih, tapi itu kayaknya aku nggak ngerti sih sejarahnya gimana. Kayaknya aku harus cari Jadi tahu deh kamu abis nggak ini. nanya ya kalau misalkan makan nggak ditanya? Kan Aku ada nggak- tuh yang gini soto gebrak, katanya suka gebrak-gebrak botol. Ada beberapa mungkin yang aku tanya, tapi kalau lontong balap aku belum tahu. Gini kan kalau ayam geprek, ayamnya digeprek. Iya. Kalau soto gebrak, mejanya digebrak. Iya. Kalau Lontong balap lontong, mungkin dia dulu balapan mungkin. Aku juga curiganya gitu. Aku tadi mau bilang mungkin kayak ada nggak sih namanya stasiun Oh bener. stasiun Solo Balapan. Neng stasiun balapan. Iya iya. Iya, itu kan lagu Surabaya Iya, kan ya iya, harusnya. iya. Mungkin Didi ada. Kempot. Ya kayak ada hubungannya sama lagu Oke itu. betul. Jadi satu ya lontong balap harus dicoba tuh ya. Wajib. Yang Itu kedua. cuma ada di Surabaya. Rujak cingur. Aduh pedes ini nggak bisa aku. Serius. Pedes kan? Rujak cingur harusnya bisa nggak pedes sih Kak, karena kan Cuman cabenya diulek. aduh kalau aku nih orangnya nggak bisa pedes jadi aku nggak bisa jadi food blogger. Udah nggak bisa. Udah Harus nggak harus usah. food blogger tuh harus yang jago makan pedes. Kamu jago makan pedes? Jago banget. Wih deh. Itu kebanggaanku sih. Itu kayaknya salah satu bakatku. Berarti Rujak lontong cingur. balap, rujak cingur. Terus yang ketiga Yang ketiga penyetan. penyetan. Penyetan ini biasanya sih kalau orang-orang yang baru datang ke Surabaya tuh paling suka ya tadi burudi Mm-mm. sama sego sambal mak yeye. Ini pasti banyak banget yang udah Mak familiar. Yeye guys ya nanti kita cobain guys ya. Abis ini aku mau road trip ke Jawa teman-teman yang setuju like di bawah. Terus Harus. ya harus. Ketiga, Itu udah 3 tuh. 4. Nasi goreng sih. Mungkin kayak klise ya nasi goreng gitu. mm. Tapi nasi goreng di Surabaya itu punya ciri khas. Apa itu? Kalau nasi goreng di Jakarta biasanya kan warnanya putih. Oke. Setuju nggak sih? Kayak itu nasi goreng Iya. Hongkong biasanya putih. Di Jakarta juga hampir 100% Oke. Kak. Tapi kalau di Surabaya itu nasi gorengnya saus tok. Merah. Muerah guys ya. Muerah. Kalau orang Surabaya itu muerah. Iya, semua itu pakai tok. Merah. Muerah. Kalau banget itu kayak ada nadanya di depan. Bu banget. Bu banget gitu pokoknya. Ya. Nuakal gitu ya. Bu besar. Padahal kan ada yang lebih merah. Apaan? Nasi goreng Makassar. Oh iya. Iya juga sih. Itu merah banget tuh. Iya, nasi goreng Makassar juga merah. Cuma beda sih kalau nasi goreng Surabaya sama nasi goreng Makassar. Rasanya beda. Aku ingat sekarang. Nasi goreng guys ya. Nanti kita ke Surabaya kita Wajib. cobain. Nasi goreng banyak banget yang enak, sama nasi goreng Jawa di Surabaya itu juga banyak yang enak. Itu yang enak ya. Kalau yang lagi ikonik apa? Kalau yang lagi terkenal sih mungkin nasi goreng Cakmu. Itu tuh selalu Enggak ramai. harus nasi goreng. Apapun. Yang lagi rame sekarang apa? Yang lagi rame di Surabaya. 2021 nih. Apa ya? Kok mendadak amnesia? Tapi kayaknya mungkin tren boba udah mulai Turun. ya sekarang. Cuma di Surabaya belum ada sih yang ngetren. Bukan, maksudnya tempat makan nih. Nggak usah boba. Oh, apa aja. kalau tempat makan yang lagi ngetren, nggak ada juga sih Kak. Karena kan juga kita habis pandemi kan. Mm-mm. Belum ada yang, terus juga resto pada habis tutup, terus mall juga masih sepi banget di Surabaya. Iya, iya. Belum ada. Ngefek pandemi di sana ya?
ngefek banget. Kirain di parah. Bali doang yang pariwisata kan jadi sepi nih sekarang. Oh enggak serius di Surabaya justru lebih Kenapa? Mereka apa struggling. impact-nya? Karena kan di Surabaya kan sebenarnya kota bisnis, karena kota terbesar kedua di Indonesia juga yeah. kan. Terus kedua mereka ini gimana ya Kak ya, pokoknya karena kota bisnis banyak orang yang jarang keluar kota, akhirnya jadinya ya terdampak banget. Padahal kan ini maksudku mereka pendudukannya tetap harus makan, tetap harus macam-macam. Nah iya, jadi sekarang di Surabaya itu ada peraturan maksimal tuh buka sampai jam 8 aja. Jadi ya terdampak banget. Terus juga sempat nggak boleh dine in kan. PPKM di sana ya? Iya, PPKM-nya sama kayak sini kan, Bali harusnya sama sih kita level 4, terus sekarang udah turun jadi level 3. Oke, udah kayak ayam geprek kan pakai level ya kan. Yang lebih nggak seberapa pedes gitu kan. kan. Ya nggak bisa seberapa Turun pedes. level. Oke, lihat-lihat lagi ya. Bahas ini dong, kuliner SBY. Pernah jadi presenter, benar itu? Iya, pernah aku sempat jadi presenter di JTV dulu. Di Surabaya? Di Surabaya. Jadi presenter acara makanan. Oh, acara makan juga. Kamu kalau makan banyak kuat nggak? Mukbang? Enggak. Nggak kuat mukbang? Nggak bisa mukbang. Aku jujur ya, aku tuh penasaran. Mukbangers tuh beneran mukbang nggak sih Kak? Pernah nggak sih ngewawancara mukbangers? Kalau aku jujur tidak percaya aku. Nggak percaya kan? Nggak mungkin lah. Jadi gini, aku lihat foto-fotonya makanannya satu baki ya kan. Yes. Perut kita aja cuma segini. Nah, menurut saya itu bohong. Bohong ya? Itu entertainment. Ya entertainment kan. Ya udah, kita setuju. Jadi menurut aku mukbang itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Dan aku juga nggak bisa sih kalau makan yang sampai satu panci. Iya, terlalu banyak. Jadi logikanya kan apa namanya, organ tubuh kita tuh ada porsinya. Jadi jantung kita segini, lambungnya seberapa. Segini mungkin. Iya, nggak mungkin kalau dipaksa makanan masuk terlalu banyak, itu kemana larinya? Iya, cuma aku herannya gimana cara ngeditnya ya, kayak sesmooth itu kan kalau misalnya kita ngelihat mukbangers. Banyak sih teorinya. Ada yang bilang juga mereka makan bener lalu nanti dimuntahkan segala macam lah. Iya. Cuman aku memang jujur belum pernah lihat langsung. Tapi kalau aku nggak percaya sih. Iya. Kuliner SBY. Wah, ini mau sampai di kapan diterusin terus? Jujur ya, aku juga nggak ngerti mau diterusin sampai kapan. Kayak mungkin selamanya mungkin. Kalau sama suami nggak apa-apa, bebas. Suamiku orang yang sangat slow dan dia suka makan. Suka banget. Nah, jujur jadi hampir semua termasuk mantan pacar aku mungkin ya, yang selalu yang sama aku tuh pasti berat badannya naik. Dan yang paling parah ini suamiku. Dia dari 70 kilo sekarang jadi 90, dia naik 20 kilo. Wow, mau diterusin sampai berapa? 200? Kayak dia mau aku sampai kesel banget, dan aku tuh kayak maksa dia buat diet. Tapi gimana lagi ya, kayak aku tuh sayang banget, gampang sayang sama makanan kan. Kirain sayang sama suami, ini sayang sama makanan ini guys. Ya kasihan kalau makanannya dibuang-buang gak sih. Jadi yeah. akhirnya makanannya yang habisin tuh suamiku. Apapun itu, kayak abis foto misalnya nggak habis, suamiku yang makan. Dan itu kebetulan doyan banget makan. Biasa jadi tempat pembuangan guys. Iya, semacam tempat pembuangan. Dan kalau makan 12 tempat, 12-nya suami yang habisin. Enggak sih, kalau 12 tempat kasihan dia. Serius udah gendut banget menurutku. Jadi kan kalau gendut juga kan nggak terlalu sehat gitu. Iya benar, nanti penyakit-penyakit datang. Tapi kamu keren loh, maksudnya dari hobi, terus berarti setahun pertama tadi kamu bilang nggak ada income-nya. Nggak ada. Bener-bener jalanin seneng, happy gitu ya. Happy aja. Terus tahun kedua mulai ada endorse berdatangan. Iya. Sampai sekarang menjadi sebuah pekerjaan. Ada bisnis lain nggak selain itu? Nggak, lo sementara ini aku belum ada Murni bisnis lain sih. Hanya handle ini ya, akun kuliner SBY aja. Iya. Sampai punya office, punya tim, fotografer, videografer, apalagi tadi? Ada editor juga. Oh, ada editor juga. Iya. 3 orang. Iya. Keren guys ya. Terus apalagi aku tanya ya, makan ya. Di Bali, kalau di Bali gimana? Aku hampir tiap bulan ke Bali loh selama pandemi ini. Selama pandemi tiap bulan ke Bali? Hampir, karena kan nggak bisa kemana-mana ya. Kebetulan aku tuh hobi traveling pakai banget. Nah sebelum pandemi tuh aku suka keluar negeri. Terus dulu juga sering jalan-jalan kayak ke Bali juga sering sih. Cuma karena kan pas bener-bener pas PPKM ini, pas pandemi, keluar negeri nggak bisa kan. Akhirnya ya udah kayak hampir tiap bulan ke Bali. Kayak cuma weekend gitu, kadang-kadang staycation. Wih, keren guys, orang kaya nih guys. Ke Bali cuma weekend balik lagi. Iya, ya kadang-kadang cuma Jumat, Sabtu, Minggu. Itu kayak bukan orang kaya deh. Berarti nggak ada postingan di sana. Maksudnya nggak ada kerjaan. Jumat, Sabtu, Minggu kamu tinggal ke Bali? Nggak ada. Jalan-jalan aja, healing. Enak banget hidupnya guys ya. Makan dan makan guys. Kayak nggak ada tekanannya ya. Jujur sih kayaknya emang hidupku nggak ada. Sih kayak di pekerjaanku sekarang nggak ada pressure yang berarti. Jadi coba aku lihat lama nggak lihat kuliner SBY guys. Kita lihat ya. Oke. Banyak teman-teman food vlogger juga.
Lumayan, yang di Surabaya sih pasti rata-rata kenal semua. Oh, kalau di Surabaya pada kenal ya? Kalau yang di luar kota aku mungkin beberapa kali sih, beberapa kenal karena kan pernah ketemu kayak di event yang pas di Malaysia itu, karena nggak cuma dari Surabaya. Kamu aja. bikin YouTube juga? Kuliner SBY ini ada YouTube-nya? Iya, baru-baru ini please subscribernya ya Kak Yudi, subscribe aku juga dong. Subscribe guys. Apa namanya? Kuliner SBY juga. Oh, di YouTube Kuliner SBY juga Iya. guys. Itu apa? Video 10 menit atau video 1 menit? Oh, video 10 menit sih, kayak nge-review makanan, kayak aku Wow, cobain iya, street iya. food, terus aku kayak tunjukin tempatnya, kadang-kadang juga ada wawancara sama ownernya. Aku Berarti nggak setiap kamu ke tempat makan selalu dijadikan YouTube, nggak? enggak sih, kalau itu aku nggak sekeren Kak Yudis ya. Enggak lah, kenapa maksudnya? Aku seminggu kalau di YouTube itu upload 2 kali. Hmm, Jadi nggak semua tempat yang aku kunjungin aku YouTubein sih. dipilih-pilih dulu. Iya sih, kayak lebih ke yang street food. Kenapa nggak setiap tempat makan ini kamu masukkan ke YouTube? Aku juga jujur nggak tahu mau jawab apa sih Kak sekarang. Tapi mungkin karena nggak ada waktunya ya buat ngedit semuanya. Terus kalau Iya, iya, misalnya iya. yang nggak penting-penting banget dimasukin ke YouTube kayak juga kurang Coba oke. aku lihat ya. Wow, kepiting guys ini guys. Ya, banyak sih. Loh, ini kok bukan kamu, ini siapa ini? Oh, itu kalau kayak gitu berarti paid promote. Oke, Jadi kalau jadi endorsement- terima kayak gitu juga ya. Tetap boleh. Iya, iya, iya. Oke, gini semua udah dari mereka desainnya ya. Yes. Tinggal posting ya nanti. Nah, ini bisa terima yang bukan makanan juga? Iya, asalkan yang masih gimana ya? Yang masih nggak terlalu aneh gitu loh Kak. Kalau masih kayak rumah gitu nggak apa-apa. Oke, oke, oke. Wow, ini jadi ini teman-teman nanti lihat ya Kuliner SBY ini selalu dia nih ternyata selalu Syafira ini yang makan-makan. Iya, 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 iya. Ini adik kamu ya tadi Iya, ya? yang tadi barusan ikut Makan Andre. terus nih ya sampai gemuk begini nih. Yes, adikku berat-berat 140 kilo, gila gak sih? Waduh, harus diturunin tuh. Benar, kayak genetikku tuh gampang gendut. Termasuk Wow, oke, oke, oke. Guys, ini keren banget. Ini teman-teman terutama yang di Jawa Timur silahkan follow Instagramnya ya, Kuliner SBY. Please follow Kuliner Keren SBY. banget. Bisa tahu semua updatean makanan-makanan yang baru, yang enak apa kalian lihat di situ rekomendasi. Terima kasih banyak Syafira sudah mampir di sini. Semoga sukses terus. Ingat, adik dan suaminya dikurusin. Oke, Ya. ya, thank you. Bye bye. Bye.